Kita bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Allah kami berseru pada waktu siang dan pada waktu malam pun kami berseru sehingga jiwa kami tenang. Dan Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Dari dulu nenek moyang kami percaya, dan kami sampai sekarang dan selama-lamanya pun kami percaya kepadamu kami berseru. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita bernyanyi bagi Tuhan. Kita nyanyikan lagu nomor 1, Kota Sion, Kota Allah. Besar perkasa dan mulia, O Sion, kota Allah, kau dibangun oleh Dia, sumber firman yang benar, tak berguncang, kokoh teguh, batu karang dasarmu, keselamatan benteng kotamu, musuhmu gentar dan rebah. Umat Tuhan dibasuhnya dalam darah penebus, bernaung di kota Sion, jiwanya sandar Yesus, Dia jadikan umat kudus, imamat yang rajani, puji syukur penuh kasih pada Tuhan diberi. Umat Tuhan ditudungi awan pekat dan api, Tuhan Allah dalam mulia turun dekat padamu, beri naungan pada siang, beri terang pada malam. Dengan mana kau selamatkan umatmu yang berdoa, sebab anugerah juru selamat kau jadi warga surga. Walau dunia menekanku, aku puji namamu di sedunia dan congkaknya hilang lenyap dan musnah, sukacita harta kekal ku tahu jadi milikku. Mari kita berdoa.
Kasih kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini boleh kami berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan pada kami dan terima kasih untuk kesempatan boleh bergereja di tempat ini. Serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dan biarlah kami mendapatkan kelegaan mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, Ibu Bapak sekalian. Ajaiblah cinta Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu nomor 2 ini, lagu Ajaiblah Cinta Tuhan. Ajaiblah cinta Tuhan, ini ku telah mengerti. Roh suci gerakkanku, hingga ku bertobatlah. Hatiku penuh damai, damai yang dari surga. Ini ku milik Tuhan, Tuhan juga milikku. Ini tuh milik Tuhan. Ayat kedua, wanita yang menyanyikan. Ayat yang ketiga, pria menyanyikan. Ini ku milik Tuhan sampai selama-lamanya. Sekarang ku penuh damai, damai yang sampai kekal. Langit dan bumi lenyap, semuanya akan berubah. Ini ku dalam Tuhan bersatu selamanya. Ini ku dalam Tuhan bersatu selamanya. Kiranya roh Tuhan menggerakkan kita sehingga kita selalu bersatu di dalam Tuhan untuk selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita membaca Mazmur bertanggapan dari ayat Mazmur 22, ayat yang ke-15 sampai yang ke-25. Mazmur 22, ayat 15 sampai 25. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Lepaskanlah aku daripada pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah.
Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Mari kita menyanyikan lagu nomor 3, Indahlah Saat Berdoa. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbuku curahkan di waktu rawan dan gentar, ku rasa nyaman dan segar, menggodaku luar kuasa saat berdoa. Indahlah saat berdoa, pembawa nikmat bahagia, betapa rindu hatiku menantikan saat itu. Dengan segera ku menyepi diri Bapa abadi, tentu ku lihat wajahnya saat berdoa. Indahlah saat berdoa, hiburkan hati yang susah, kesetiaan kebenaranmu, jiwaku sungguh merindu. Dan firman-Mu ku percaya, mengalirlah dia saat berdoa. Indahlah. Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu ini bisa kita lihat di halaman belakang dari warta yang kita pegang. Yang pertama adalah nanti akan ada seminar mengenai politik dan mentalitas kita, diadakan pada jam 11.30 nanti siang. Disediakan snacks untuk makan siang karena jamnya jam makan siang ya. Nah, Bapak Ibu yang ingin ikut boleh mendaftar lagi di belakang nanti supaya bisa didata untuk pembagian makan snacksnya ya. Boleh kalau mau ikut, nanti ada pendaftaran di belakang. Kemudian pengumuman berikutnya adalah persekutuan kita untuk SFD. Itu kalau untuk fisik di gedung ini setiap Jumat minggu pertama di setiap bulannya. Kemudian untuk Zoom itu di Jumat berikutnya. Pengumuman terkait lagi dengan sekolah minggu, itu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman kita pada hari ini.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Kita akan mendoakan beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita mendoakan untuk negara kita. Kita mendoakan agar Tuhan memberkahi bangsa kita dan melindungi setiap warga negara dari segala ancaman, dan Tuhan memberikan kesehatan, kesejahteraan kepada kita. Mari kita buka suara kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan yang adalah Tuhan kami dan Tuhan leluhur kami, kiranya Tuhan melindungi warga negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dan Tuhan membimbing kami untuk berjalan di jalan Tuhan, seperti yang Tuhan nubuatkan kepada Yeremia, untuk bertindak dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di seluruh negeri. Ya Tuhan, jadikanlah pemerintah kami berbijaksana, sehingga mereka membangun negeri kami berdasarkan kebaikan, sehingga segala bentuk kebencian dihilangkan dari negeri kami, dan Kau mengisi hati masyarakat dengan cinta daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati negara kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kedamaian di berbagai tempat. Kita berdoa agar kiranya pihak-pihak yang saat ini berperang boleh berdamai dan juga boleh lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Mari kita angkat doa kita bersama-sama. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan agar Engkau memberikan nasihat yang baik kepada para pejabat yang mengambil keputusan di dalam konflik yang ada, sehingga mereka dapat mengarahkan negara mereka ke arah yang menghormati kemanusiaan. Berikanlah kepada mereka kewajiban moral untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan setiap orang yang mereka layani. Kiranya Tuhan mendekatkan mereka kepada kebenaran Tuhan dan bertindak dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, sehingga negara menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur kami boleh bisa berdoa kepadamu ya Tuhan, dan kami sampaikan kiranya Tuhan menerima doa kami. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu nomor 3 ini, ayat yang ketiga saja. Indahlah saat berdoa, hiburkan hati yang susah, kesetiaan kebenaranmu, jiwaku sungguh merindu. Anugerahmu ku terima, dan firman-Mu ku percaya, ku bersorak pada Dia saat berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Harap kita makin familiar dengan flu baru. Ini ada beberapa
Penatua memberitahu cucunya sudah kena flu Singapura, macam-macam flu lain. Ya begitulah medsos ya, harus mengisi laman-lamannya itu dengan berita-berita yang membuat kita suka membacanya. Sambil kita tetap berwaspada terhadap semuanya itu. Jangan lupa rajin kumur garam. Sederhana, murah meriah. Setiap pulang dari mana-mana, taruhlah garam itu di wastafel atau di dapur yang mudah kita langsung melarutkannya. Ya. Baik sekali. Ya, pada pagi ini kita bersyukur atas kesempatan menjelang atau hari-hari memasuki bulan Natal. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat diharapkan oleh hampir semua umat manusia, tidak terkecuali non-Kristen, karena nggak tahu ada apa ya, ekonomi menjadi begitu lain ya, kemudian suasana menjadi begitu ceria, dan keberanian untuk membuang pemberian itu begitu ringan ya, suasana bulan yang berbeda sekali dengan bulan-bulan upacara-upacara liturgi daripada berbagai macam kepercayaan di atas muka bumi ini. Ya kan, saudara sudah bikin acara kan? Udah beli tiket, ada yang sudah janji mau kemana atau menjanjikan ke anak-anak akan pergi kemana? Belum? Belum ya? Nah, mulai hari ini kami akan mulai Christmas Carol. Mulai mengunjungi orang-orang tua yang didaftarkan ke pengurus untuk kami mendatanginya. Geliat ini adalah geliat yang bagus. Gereja menjadi juga berpikir bagaimana dia menjalankan pelayanannya ke sesama anggota gereja yang tersedia bagi kita semua. Ya. Yang terakhir ada berita baik. Tadi malam adalah kota terakhir perjalanan 16 KKR Pendeta Stephen Tong di Eropa. Tiap hari ada KKR. Tadi malam ada diadakan saya lupa, di Paris ya. Terakhir, Paris. Luar biasalah ya, umur 83 masih tiap hari naik pesawat, turun pesawat, naik bus ya, untuk berpindah kota. Dan saya lihat lumayan, paling sedikit ya ada 250 yang kumpul, rata-rata di atas 400 mungkin. Orang bisa dikumpulkan di sana. Yang disasar tentunya orang-orang China daratan. Karena beliau nggak bisa masuk ke Cina daratan, bisa tangkap langsung, penjara. Disasarlah yang ada di Eropa. Sekaligus orang-orang setempat juga ada penterjemahan di situ. Ini adalah sebuah tanda teladan yang baik bahwa tidak ada waktu untuk santai. Setiap hari adalah bekerja. Setiap hari adalah memikirkan bagaimana membuang energi untuk keadaan lebih baik di sekitar kita. Nah, saudara sekalian, pada pagi ini kita akan melanjutkan ekspositori kita dari 1 Yohanes pasal 4. Sudah bagian akhir ini, pasal 4. Kita akan membaca cukup panjang sekaligus saja pasal 4.
ayat 7 sampai dengan ayat 21. Nanti konsentrasi kita di ayat 17 sampai 19. Sepintas lalu kita membaca ini apa sih? Dasar nih orang tua, tulisan cuman begini aja kok jadi surat penting. Yaitu judulnya Kasih Allah. Tapi dibaca lagi kita bingung. Kok bisa ada orang bisa memformulasikan kasih Allah sampai membuat sebuah ledakan yang tidak bisa dihentikan di dalam dunia kepercayaan manusia kepada Tuhan dan memperbaharui segala sesuatu sampai kemudian alhasil adalah kita menjadi dampak daripada ledakan kekristenan itu karena ada satu prinsip yang tidak mungkin terjadi kecuali terbaca dan tertangkap lalu teruraikan serta tertuliskan oleh seorang rasul yang kalau sudah tua itu kalau tidak pikun dia menjadi berpikir sangat sederhana dan tajam. Kita membaca pasal 4 dari 1 Yohanes mulai ayat 7. Saya akan mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Wanita? Pria? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita menyanyikan dahulu lagu yang begitu indah, yaitu Ajaiblah Cinta Tuhan, sebagai intermezzo doa kita untuk bersama-sama menghampiri firman. Ajaiblah cinta Tuhan, kini ku telah mengerti, Roh Suci gerakanku hingga ku
Tobatlah hatiku penuh damai, damai yang dari surga. Kini ku milik Tuhan, Tuhan juga milikku. Kini ku milik Tuhan, Tuhan juga milikku. Kini ku telah mengerti segala ciptaannya. Burung menyanyi riang, mazurkan kebesaran, dan segala ciptaannya nyatakan kuasa Allah. Kuasa ku miliknya, ia juga milik daku. Ku sadar ku miliknya, ia juga milik daku. Diriku milik Tuhan sampai selama-lamanya. Sekarang ku penuh damai, damai yang sampai kekal. Langit dan bumi lenyap, saudara. Diriku dalam Tuhan bersatu selamanya. Diriku dalam Tuhan satu selamanya. Saudara sekalian, ayat-ayat yang kita baca, khususnya di ayat 17 sampai 19, bisa tolong Pak Anwar menampilkan. Kita bisa menemukan bagaimana ada terjadi pemaknaan antara takut ke kasih. Ini problem besar, saudara sekalian. Karena tidak ada satu kepercayaan di bawah kolong langit ini yang tidak mengembangkan sistem takut dalam beragama dan takut dalam berkepercayaan dan takut dalam hal berideologi. Takut in number one. Dalam dunia psikologi ada 4 dasar pilar di mana manusia harus memenuhi kebutuhannya. Salah satu adalah takut. Selain bahagia, sedih, dan marah, takut itu harus di-maintain. Ini kemudian ditunggangi dan dipakai menjadi jalan masuk untuk manusia beragama. Sebutin deh, agama mana yang tidak mengembangkan sistem takut? Makin takut, makin ngetop agama itu. Makin takut, seakan-akan makin sakti orang-orang yang bisa memenuhi ketakutan itu. Aneh juga, saktinya adalah bisa menakut-nakuti sesamanya. Seakan-akan dia sudah berhak untuk mewakili Tuhannya untuk menakut-nakuti sesamanya. Demikianlah keberhasilan kekristenan dalam catatan ini, bagaimana terjadi perpindahan dari suasana takut yang begitu Jewish, Judaisme, dan termasuk juga takut kepada kaisarisme. Ini kedua ketakutan yang sangat berat pada waktu itu. Kiri kanan kena ini. Orang Yahudi punya ketakutan tersendiri kepada Yahweh. Orang-orang non-Yahudi diwakili oleh Romawi memiliki ketakutan tersendiri kepada Kurios, kepada Kaisar, Caesar. Takut sekali. Dan mereka ketakutan itu membuat akhirnya dunia aman sih sementara waktu. Sayangnya penuh pengorbanan situ. Nah, saudara bisa bayangkan di tengah-tengah dunia seperti ini, Kristen bilang tidak ada takut. Takut tidak ada. Yang ada adalah kasih.
Kasih adalah keberanian di penghakiman. Waduh, nantangin ini. Nantangnya nggak tanggung-tanggung ya, nantangnya di penghakiman terakhir. Kasih adalah bukan saja mengurangi rasa takut, kasih itu adalah benar-benar cast out, melempar, melenyapkan hukuman. Saudara, kata takut yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah bernuansa teror. Teror. Jirah. Kata jirah adalah teror sebenarnya. Ngeri. Takut. Fear. Teror. Kehilangan hal-hal yang mengagumkan di dalamnya. Dan tidak ada lagi unsur kagum, takut. Dan tidak menekankan sisi moral yang menimbulkan penghormatan pada yang dikagumi. Oh, jauh sekali. Sementara kasih itu adalah bertolak belakang, seakan-akan. Kasih mengembangkan suasana mentakjubkan, dari sisi kasih sayang dan kebajikan yang nyata-nyata adalah membuat kita diminta untuk merayakan secara besar-besaran kebebasan di dalam mencintai yang ditakuti itu. Mencintai yang awalnya menakutkan itu adalah mencintai yang benar-benar terbukti merayakan besar-besaran. Himbauannya bukan lagi jangan, tetapi di sana dikatakan tidak ada takut. Bukan jangan takut lagi, tetapi tidak ada takut. Kalau jangan kita tahu di 10 hukum itu ada 8 jangan. Jangan. Sekarang tidak ada takut. Kalau mau dikembangkan lagi, tidak ada pembunuhan. Tidak ada ketakutan untuk dibunuh. Tidak ada takut. Kalau dijelaskan lagi, dan takut itu adalah benar-benar dilenyapkan. Wah, ini orang-orang Yahudi bilang ini gila, ini kelompok gila ini. So tangkap aja. Tangkap, geser, seret semua. Ya. Kamu tenaga muda Paulus, kamu tenaga muda, orang hebat, kamu calon pemimpin. Tangkap, seret semua. Tusuk, bunuh, cekik, masukin penjara. Waduh, itu sudah menjadi penganiayaan yang tidak terkendali pada waktu itu. Saudara baca di Kisah Rasul itu menegangkan karena ada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Itu dalam bentuk penganiayaan di antara sesama saudara. Karena dilihat gila, kelompok gila ini, nggak ada takutnya. Mungkin harus kepepet ya, baru kita nggak takut ya. Kalau tidak kepepet masih ada banyak tempat perlindungan, kita tidak takut. Di jalanan kita masih ada mobil, ada kaca, terlindung masih. Di rumah kita ada benteng, ada tembok, ada pagar, ada satpam, ada lokasi perumahan. Di kantor kita di sebuah gedung yang sangat terjaga keamanannya.
ketika kita ada di hutan KKB. Tersesat di hutan KKB. Waduh, tidak ada perlindungan. Nah, saudara sekalian, perpindahan dari takut kepada konsep kasih ini adalah sebuah kegilaan sebenarnya menurut dunia keagamaan pada waktu itu. Ya. Nah, tak ada ketakutan karena di sana dikatakan takut yang dimaksud adalah takut yang mengandung hukuman. Hukuman yang disebut sebagai kolasis ini adalah memang menekankan tentang penal, infliction, sebuah penderitaan, pidana penderitaan, atau penekanannya adalah punishment yang bersifat torment, sebuah hukuman yang mengandung siksaan. Lalu dikatakan bagi orang Kristen semuanya sudah lempar. Apa maksudnya ya? Di dalam ketakutan yang penuh dengan infliction, punishment, torment, itu sudah dilenyapkan katanya. Sudah dilenyapkan. Sudah dilempar, sudah dijauhkan. Wah, saya memikir-mikir ini apa betul ya kita sudah tidak takut seperti ini ya. Saya tidak yakin tentang itu ada pada diri saya. Saya harus mengujinya dengan cara yang konyol. Berada di lingkungan orang yang sedang semuanya batuk misalnya. Tanpa masker. Bagaimana, kita takut? Pas lagi persiapan ini saya sedang juga ikut mendampingi orang yang sedang di BAP oleh kepolisian. Diteror. Saya tidak yakin kalau saya berada di posisi itu saya. Bagaimana gitu ya? Saya kuat tidak ya? Saya cerita sama seseorang yang konglomerat. Aduh Pak, saya ngalamin 3 tahun Pak. Kurus saya, stres. Panggil terus kepolisian dan pengadilan. Nah, statement ini memang berat sekali. Dan ini adalah berbicara nuansa tentang sebuah ketakutan yang semua makhluk hidup tidak bisa melarikan diri. Langsung dibawa kepada ketakutan yang paling final, yaitu di hadapan pengadilan Tuhan. Tidak bisa dibayangkan. Dan kita diminta untuk berlatih tidak takut menghadapi itu. Dengan data-data kita sudah dilepaskan dari rasa takut itu dengan cara takut yang dimaksud adalah takut yang mengandung hukuman. Sudah tidak ada lagi, sudah dilempar hukuman itu, ditanggung oleh seorang
penanggung yang tidak pernah deal dengan kita, lalu langsung saja dilaporkan bahwa itu sudah beres. Nah, saudara sekalian, tak ada ketakutan itu adalah menjadi sebuah penafsiran perjanjian baru kepada Allah yang menakutkan menjadi Allah yang begitu punya cinta kasih yang sangat amat tak dapat dibayangkan besarnya. Jadi dari percaya kepada Tuhan yang menakutkan begitu, terus kemudian berubah menjadi percaya kepada Tuhan. Loh, kok Allah mengasihi saya, bukan menakut-nakuti saya? Misalnya, perjanjian lama itu ditafsir oleh para perjanjian baru, kisah tentang expel, sudah tahu expel, pengusiran, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir ke mana? Dari taman diusir ke Eden. Expel. Itu berganti menjadi extend, menjadi sebuah pengembangan. Ternyata bukan diusir, dibuang, melainkan pengembangan. Adam dan Hawa bukannya dimatikan di situ, atau diusir, dicemplungkan langsung, diamblaskan dan kemudian dibuang, tidak. Tapi di-extend. Waktu diusir, kok nggak mati? Waktu diusir, baru lihat di depan begitu hijau. Waktu diusir, firman Tuhan masih berbicara kepada mereka. Waktu diusir, mereka punya anak-anak di tempat pengusiran itu. Waktu diusir, mereka mengadakan sebuah sekolah minggu dengan anak-anaknya. Waktu diusir, dia terhibur dengan Habel yang berkarakter begitu ilahi. Waktu diusir, Adam dan Hawa di-extend. Tentu ada nuansa hukuman karena dia berdosa. Dan hukuman itu dinyatakan sebenarnya tidak mungkin ditanggung Adam. Hukuman itu harus ada yang menanggungnya. Yaitu anak keturunanmu sendiri akan lahir dan menginjak kepala ular itu. Wah, ini Adam belum mengerti banyak. Tapi sudah dituliskan itu. Nah, penafsiran ini hanya ada pada gereja, hanya pada perjanjian baru. Yang kedua, Exodus tahu saudara, kisah tentang keluar dari Mesir itu. Itu kan bagi orang Yahudi itu sesuatu yang heroik. Diambil oleh gereja menjadi penafsirannya eklesia. Wah, ini apa ini? Ini bukan sekedar heroik keluar dari Mesir terus dapat tanah baru di Semenanjung Sinai. Bukan. Ini adalah kisah tentang sesuatu yang sifat itu, dampaknya itu adalah lebih spiritual. Yaitu menjadi eklesia. Menjadi orang-orang yang dikeluarkan dari ikatan dosa yang tak mungkin lepas kecuali ada yang melepaskannya. Jadi gereja, eklesia. Exodus, eklesia. Ini penafsiran besar. Ini yang menyebabkan orang Yahudi marah kepada kekristenan. Kok seenaknya kamu tafsir itu Exodus? Tapi itulah yang menjadi akhirnya memberkahi begitu banyak umat manusia. Gara-gara itulah film-film Exodus kolosal menjadi tidak pernah berhenti diproduksi oleh Hollywood misalnya. Dan yang ketiga ada kata exile. Sudah tahu exile? Exile adalah pembuangan dalam terjemahan umum. Saya kurang setuju itu. Saya lebih setuju adalah pelestarian. Di exile itu dipisahkan untuk dilestarikan. Karena pemuda-pemuda ini kalau dibiarkan terus di situ akan rusak oleh imam-imam, oleh raja-raja, oleh pemimpin-pemimpin yang sudah tidak bisa diberitahu, tidak bisa diperbaiki.
Maunya semua jadi Tuhan-Tuhan kecil. Akhirnya sekelompok anak muda terpaksa di-exile. Ratusan ribu orang di-exile. Menjadi exclusion. Menjadi sebuah pelestarian. Menjadi sebuah pemisahan untuk menjadi lebih baik. Nah ini tafsiran, 3 tafsiran ini saja sudah tidak mungkin, saudara, kalau tidak ada kekristenan. Kita tetap di dalam kepercayaan yang mengajarkan bahwa Tuhan itu menakutkan. Tuhan itu mengancam. Tuhan itu tidak familiar bagi dosa-dosa kita. Tuhan itu haus persembahan. Dan lain sebagainya. Jadi yang disajikan, yang disodorkan adalah Tuhan dari sisi yang tidak pernah biasa diekspos, yaitu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang mendampingi manusia, Tuhan yang benar-benar Immanuel, ya, renungan Pak Doni tadi kemarin Jumat itu. Immanuel benar-benar mendampingi dan turun dan berada di dalam keadaan manusia. Itu tidak pernah terpikirkan, itu dianggap, wah ini sinting ini. Kok berani sampai begitu menurunkan? Tidak bisa. Kalau tidak terus Tuhannya menjadi Tuhan yang menakutkan. Tuhan yang mengerikan. Tuhan yang mengancam. Tuhan yang terus haus persembahan. Tak henti-hentinya kita diperahnya untuk terus bersembah sujud dan memberikan persembahan. Tanpa kita pernah diajarkan atau diberitahu atau diajak melihat sisi daripada Tuhan yang begitu berlimpah kasihnya. Sambil sisi-sisi yang menakutkan itu tidak dibiarkan, tidak ditutup, itu kemudian diberitahu dari awal sampai akhir bahwa itu akan ditanggung oleh Sang Immanuel. Semua yang negatif, kesalahan, dosa-dosa asal, dosa turunan, kebiasaan-kebiasaan pelanggaran, hitungan-hitungan hukuman, kelemahan sampai kepada kematian itu semua ditanggung oleh satu manusia tanpa diskusi. Kosakata phobos yang artinya adalah yaret tadi itu, yareh itu, takut itu berganti menjadi phobeo dari phobos, asal kata berkembang menjadi phobeo, menjadi hormat. Kristen booming di sana. Itu sebabnya Yohanes harus menuliskan bahwa tak ada lagi takut, brothers and sisters. Kita berada di dalam kasih yang sempurna, brother and sisters. Kita sudah didamaikan dengan perdamaian hilasmos, atonement, an expiator, propisiasi, an appeasing, sebuah pendamaian yang mengambil hati. Terbalik ini, harusnya semua yang berdosa itu digecek, ya, tetapi terbalik Tuhan malah mengambil hati orang berdosa. Ada apa sih dengan orang berdosa? Sampai harus diambil hatinya. Saudara pernah terambil hati oleh Tuhan? Pernah saudara rasa terambil hati oleh Tuhan? Sampai kamu rasa sungkan? Saya lihat dari sikapmu. Mungkin sebagian belum pernah mengalami itu. Satu wanita itu merangkak dari jarak mungkin kurang lebih 10 meter. Dia merangkak sampailah kepada kaki seorang pemuda. Diciumnya kaki pemuda itu. Lalu diambilnya dari belakang minyak wangi. Piak! Dicuci kaki pemuda. Cium lalu dengan rambut yang panjangnya dihalus dan bercampur air mata dan keringat.
Dia rasa, kenapa kok saya yang sudah dibuang oleh masyarakat masih bisa diambil hatiku. Sampai aku jatuh cinta tak bisa ku mengerti. Saudara, kita tidak pernah mengerti sebenarnya mengapa kita menjadi Kristen. Harusnya itu saja sudah membuat kita harusnya merangkak sebenarnya. Merangkak untuk mengatakan, kenapa saya Kristen? Nah, saudara sekalian, pendamaian yang berarti tentang apa itu pengambilan hati, propisiasi. Ada tindakan yang menenangkan dan mengatasi ketidakpercayaan dan permusuhan. Itu propisiasi. Hilasmos. The act of palating and overcoming distrust and animosity. Tindakan memenangkan atau mengambil hati dan sekaligus mengatasi ketidakpercayaan dan permusuhan yang sudah terjadi. Di tengah-tengah keadaan Gaza ada orang-orang gila yang turun. Memaksa diri turun lewat Mesir. Dan membawa kantong obat. Dicarinya yang pertama anak-anak yang luka. Itu bom masih potensi untuk jatuh di situ. Lalu kemarahan orang masih berpotensi untuk segera saja menangkap dia, langsung menghabisi dia di situ. Dia orang bule. Keberanian yang dapat dibayangkan. Dia mencoba mengambil hati orang yang sudah mengeras hatinya. Ada sacrifice, ada perform yang bersifat ritual. Gambarannya adalah bagaimana kita memindahkan dari ketakutan sesajen yang mahal itu menjadi berpindah menjadi pengorbanan yang penuh ucapan syukur. Hilasmos. Orang kasih sesajen itu penuh ketakutan. Takut sekali memberikan sesajen. Nggak bisa sembarangan. Sampai terjadi ada salib orang Bali. Salib orang Bali adalah dancing cross. Sudah tahu salib orang Bali? Ya, gereja GKBB, salibnya kakinya bengkok begitu. Bengkok. Dibuat dari batang yang bengkok ya Pak? Bukan, semua salib kami bengkok. Inilah yang kami namakan dancing cross. Maksudnya? Kami melihat Yesus menari-nari di atas kematian. Waduh, bagus sekali. Dancing cross. Menari di atas kematian. Luar biasa. Langsung saya cari beli di mana ya? Pasang di rumah. Macam-macam jenis salib. Salah satu salib yang mungkin di dunia hanya di Bali. Dibengkokkan bawahnya. Bengkoknya memang langsung bayangan seorang sedang menari Bali. Dancing cross. Kalau tidak ada kisah itu, mana ada orang Bali bisa menghasilkan sebuah inspirasi salib yang menari di atas kematian dan penderitaan. Lalu dunia kemudian mengenal palang merah. Tidak ada palang hijau, tidak ada palang kuning. Langsung lahir palang merah, barulah orang membuat saingan bulan sabit merah. Tapi yang original adalah palang merah. Kenapa sih palang merah? Bukankah itu berbicara tentang sesuatu yang buruk, disalib kan buruk itu, terkutuk.
Kenapa harus dijadikan bendera dan menjadi sesuatu harapan umat manusia akhirnya? Kalau ada palang merah, aduh tenang. Ada palang merah, ini dia harapan untuk familiku yang sedang meregang nyawa. Ada darah di sana. Ya kan, palang merah. Lahirlah budaya palang merah. Di Indonesia yang mengepalai Yusuf Kala lagi. Susah juga. Tapi ya dia harap dia belajar sebelum dia menghadap pencipta. Jadi mengerti apa itu palang merah untuk hidupnya. Lalu ada kalung salib. Kalung salib. Salib pun bikin kalung. Itu buruk. Kesan sangat bagus. Tidak. Bros. Kalung. Cincin. Semua serba salib. Karena bagiku salib adalah lebih dari emas. Lebih dari permata. Ada dunia peradilan. Karena pengadilan sudah selesai, itu sebabnya harus ada peradilan. Menyelesaikan berbagai macam hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Harus ada peradilan. Itu budaya Kristen. Ada perundingan damai di Oslo. Kenapa di Oslo? Apa itu perjanjian damai di Oslo? Saudara ikuti? Pembebasan Palestina, PLO, dimulai dari Oslo, ditandatangani di Washington DC, tetapi dimulai di Oslo, dan disebut sebagai perjanjian Oslo II, ditandatangani di Toba, Mesir, di Taba, Mesir, pada tahun 1995, mereka menandai dimulainya sebuah proses Oslo. Sebuah proses pendamaian yang bertujuan untuk mencapai perjanjian perdamaian berdasarkan resolusi 242. Nah, berapa lama kita tidak perlu hafal itu, tetapi ada sebuah pertemuan di Oslo, resolusi 338 Dewan Keamanan Persekutuan Bangsa-Bangsa, dan untuk memenuhi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri. Kenapa di Oslo? Kenapa nggak di Batavia? Kenapa? Atau di Bandung saja? Di Bandung kan pernah ada itu, Presiden Soekarno bikin Asia Afrika. Keren dong Bandung, ya kan? Kenapa tidak pilih Singapura? Ya, Singapura keren. Super aman. Kenapa sih? Kok di Oslo jauh-jauh? Oslo adalah ibu kota Norwegia. Oslo dianggap sebagai kota global yang berperingkat kota dunia beta. Saudara nanti cari sendiri. Itu peringkat menakutkan tingginya. Pada studi yang dilakukan oleh Globalization and World City Study Group and Network pada tahun 2008, dia menjuarai kota dunia beta. Orang Ambon bangga ya, kota dunia beta. Boleh coba pikir-pikir pindah ke sana, Pak Denny. Secara ekonomi dia menjadi peringkat tertinggi di Eropa. Dan biaya hidup menyamai Tokyo dan Melbourne. Paling top mahalnya. Penduduk hanya 1,5 juta. Dan Kristen Norwegia adalah Kristen Lutheran. Saudara-saudara kita yang HKBP dengan sana. Mayoritas penduduk adalah anggota gereja Norwegia dengan 64,9% penduduk secara resmi menjadi anggota gereja Lutheran Evangelis Norwegia di data tahun 2021. Kenapa di Oslo perjanjian? Ini urusan Muslim? Ya, bukan. Arab? Bukan juga. Urusan apa ini? Israel, Jewish. Kenapa di Oslo? Wah, saudara sekalian, banyak sekali pembicaraan. Kenapa harus terjadi pergantian dari konsep takut menjadi konsep kasih? Tidak main-main itu.
tidak tanggung-tanggung itu. Pemaknaan takut kekasih yang lebih menjelas adalah membawa kita mengerti bagaimana kasih adalah sebuah keberanian sampai mentok di hari penghakiman. Kasih adalah benar-benar sudah menyelenyapkan semua hal-hal yang bersifat hukuman, ketakutan yang mengandung hukuman. Jadi kalau saudara takut, saudara masih mengandung hukuman. Melihat segala sesuatu ada unsur hukuman. Itu pasti sikap kita menjadi takut. Kita mencari jalan untuk menghilangkan rasa takut. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu sudah tidak ada unsur hukuman, dan jika ada unsur hukuman dengan saya, berarti saya harus menanggungnya, dan segala hukuman yang paling tidak bisa ditanggung sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, maka segala sesuatu sikap hidup menjadi sikap hidup yang hanya sisa satu, yaitu mengasihi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Sejak kapan Allah mengasihi kita? Jauh sebelum perjanjian baru. Sejak kapan Allah mengasihi kita? Jauh sebelum tulisan-tulisan perjanjian lama ditulis. Sejak kapan Allah mengasihi kita? Sejak firman-Nya dinyatakan, ketika pertama kali manusia diciptakan, Tuhan sudah menetapkan bahwa Beliau mengasihi umat-Nya. Gawat, sampai ke kita dan kemudian kita menjadi Kristen. Mari kita membaca atau mengingat lagi tentang himbauan Yesus Kristus. Kita lihat slide terakhir. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Marilah kita mengasihi Allah dengan segenap, dengan holos katanya. Holos itu berarti adalah in extent, berarti amount, berarti jumlah yang besar secara time, secara degree. Mari kita mengasihi dengan luas, dengan sejumlah-jumlah yang tidak dan belum kita tetapkan besarnya, dengan waktu dan derajat yang sangat belum bisa dibatasi. Holos. Marilah kita mengasihi dengan komplit, dengan lengkap, dengan seluruh yang bisa kita berikan di dalam segala tindakan cinta kasih kita kepada Tuhan melalui pekerjaan dan sesama kita. Tuhan kiranya memberkati bulan di mana kita akan benar-benar berjibaku. Ya, bagaimana kita menghitung-hitung untuk membagi, menyalur, dan membuat suasana berubah. Happy, lebih tenang, lebih penuh sukacita. Orang punya harapan lagi. Ya setiap bulan sebenarnya, tapi bulan ini adalah bulan yang sangat menantang. Pasti kita akan rugi dibuatnya jika kita tidak memanfaatkan apa yang sudah kita tetapkan bersama. Desember adalah bulan di mana kita memberitakan Injil tentang pembebasan Tuhan atas hidup kita. Tentang bagaimana kita hanya tinggal satu, gitu, mengasihi Tuhan Allah dengan holos, dengan completely, dengan segenap, terjemahan Indonesia, segenap. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman. Bapak, kami lupa, bahkan buta, berhitung segenap. Tak ada budaya dalam hidup kami, turun-temurun mengajarkan bagaimana kami bersikap segenap. Berilah
firman-Mu makin mencair dalam hidup kami. Sampai kami terlatih bagaimana kami mengerti dan menjalankan kesegenapan sikap, pikiran, keputusan, rencana, dan mimpi-mimpi di dalam Tuhan. Kami bersyukur atas selalu saja ada kesempatan untuk kami kembali dan bertobat kepada-Mu. Panjang dan hangat benar pelukan tangan-Mu ya Tuhan. Tidak pernah melepaskan kami dari segala kekurangan, keterbatasan, dan kebandelan kami. Atas segala pekerjaan Tuhan yang sudah berlangsung dalam hidup kami. Terima kasih atas bulan menantang kami, terbentang lagi di depan kami, untuk kami melakukan hal-hal yang kami harap memperkenan dan menyenangkan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur, kami berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita menyanyikan pujian nomor 4, menyambut atau menyambung respons kita atas firman. Bersama kita dampingi proses persembahan syukur kita, berjalan ke Sion. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, kita berjalan ke Sion, berjalan ke kota Allah, masamlah mukanya yang belum kenal Tuhan, yang ada Bapa di surga, yang ada Bapa di surga, yang bersuka-sukaan, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Sebelum kami sampai kota Sion itu, ibu padang yang permai, kami mau lalu, yang kami mau lalu, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Kami sekalian tuju ke kota yang indah, sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak soraklah, bersorak-soraklah, ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikut
ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kami persilakan Pak Hendrawan. Yang Tuhan berikan kepada kami, sungguh kami syukuri, dan juga keselamatan yang Tuhan berikan di masa-masa Natal ini. Kami mengingat kembali kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Dan rezeki yang Tuhan berikan pun kami syukuri pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih, dan kiranya Tuhan menerima persembahan kami. Amin. Amin. Saudara sekalian, kota Oslo pernah berubah namanya menjadi kota Kristiania. Kenapa sih? Pada tahun 1877 sampai 1925, selama 47 tahun, kota itu berubah menjadi kota Kristiania. Karena ada seorang raja bernama Raja Christian IV keempat, yang begitu berhasil mengubah kota itu dari porak-poranda perang menjadi kota yang penuh damai. Kemudian diganti lagi menjadi Oslo lagi. Tidak bisa dihilangkan jejak itu, dan Gaza melanggar perjanjian yang sudah begitu penuh anugerah. Mari kita menyanyikan pujian Berjalan ke Sion. Kita bangkit berdiri satu kali lagi, yaitu kita menyanyikan ayat pertama dan ayat terakhir. Ayat pertama dan ayat keempat. Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang menyanyi pujian, menyanyi pujian. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Kami sekalian tuju ke kota yang indah. Sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak, soraklah, bersorak-soraklah. Ke Sion, ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Kami minta Penatua Saud Simatupang berdoa penutup ibadah ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman pada pagi hari ini, mengingatkan kami betapa kasih-Mu Tuhan yang menghilangkan ketakutan. Kami mohon Tuhan, biarlah itu boleh menjadi nyata di dalam kehidupan kami, dan kami boleh membawa kabar itu kepada sekeliling kami, supaya kehidupan yang penuh ketakutan boleh menjadi kehidupan yang penuh dengan saling mengasihi. Pakailah hidup kami ya Tuhan, utuslah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Marilah saudara sekalian kita pulang
pulang dengan keberanian yang sudah diteguhkan Tuhan untuk berani dipakai Tuhan, melayani Tuhan, bersedia untuk menjadi perpanjangan maksud Tuhan dan menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia yang tak pernah berhenti dari kehausan damai, kasih, dan pembebasan dari segala dosa. Turunlah berkat yang meneguhkan panggilan itu lagi melalui persekutuan dengan firman dan orang-orang percayanya, diteguhkan dari atas mimbar pada pagi siang hari ini. Turunlah atas kita dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus berkat yang akan dipeliharakannya selalu di atas kita, di dalam kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum doa teduh, saya ingatkan ada 2 kali kebaktian minggu depan. Saudara boleh pilih jam 9 atau jam 3 sore. Dan mohon kalau bisa jangan berubah karena tempatnya terbatas. Jadi kalau sekarang yang hadir 70 kira-kira, ya berarti kita akan menyiapkan kursi 50 maksimal. Tapi kalau saudara mau pilih sore, boleh melaporkanlah ke kami. Akan pergi sore, maka kami akan mengundang tamu yang baru, menambah kosongan yang ada. Panitia menargetkan dalam 2 kali kebaktian 300 orang, 150, 150. Jadi minggu depan ini sudah berubah semua, ya setahun sekali, Natalan ya, kita akan merubah keadaan. Terima kasih, silakan Pak Hendra. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang pertama kali hadir beribadah di gereja kita pada hari ini? Boleh berdiri? Ya, silakan Bu. Boleh memperkenalkan diri? Nama dan dari mana? Baik, selamat datang Ibu. Selamat beribadah. Kalau jalan lagi dari Manado, silahkan hari Minggu bisa beribadah lagi di sini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Dan bagi yang ingin mengikuti seminar kita, silahkan untuk mendaftar. Ada disediakan makan siang ya. Snack. Terima kasih.